Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Ahmad Irvin Dio Fadillah. Saya Muhammad Faraka Pratama, biasa dipanggil Farel. Dan saya Aurelia Zaira Ferdiana yang biasa dipanggil Aurel. Kali ini kami akan membahas tentang tafsir tematik reproduksi manusia dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Baik, perspektif tematik. Tafsir tematik itu adalah pembahasan Al-Quran berdasarkan satu tema. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan. Kemudian yang ketiga ada dikaji secara menyeluruh dan terstruktur. Selanjutnya juga ada pengertian reproduksi yang dimana di dalam biologi itu adalah sesuatu proses yang dimana individu yang dihasilkan dari individu yang sudah ada dari sebelumnya. Dan reproduksi manusia adalah bagian integral dari makhluk hidup ciptaan Allah yang di Islam itu mengajarkan bahwa penciptanya manusia merupakan bukti suatu kemurahan dan kekuasaan Allah, sehingga manusia harus bisa menjaga kesuciannya dan moralitasnya dalam menjalani reproduksi itu. Seperti dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang dimana itu mencerminkan makna penting reproduksi sebagai bagian dari tindakan menciptakan keluarga. Oke, selanjutnya yang pertama konsep penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, yang tercatat dalam surat Al-Mu'minun 12. Manusia diciptakan melalui proses bertahap, menunjukkan kekuasaan Allah dalam kehidupan dan tidak terjadi secara kebetulan. Kemudian yang kedua ada tahapan mutfah dan alaqah. Nah, di sini tuh sebenarnya ada kutipan dari Quran Al-Insan ayat 2 yang berarti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Dan juga dikutip dari Al-Quran surat Al-Alaq ayat 2 yang mempunyai arti dia menciptakan manusia dari segumpal darah atau alaqah. Nah, alaqah itu sesuatu yang melekat di rahimnya. Selanjutnya ada juga tahapan mudghah yang dimana ada ayat yang mengatakan khalaqnal munqada'an fakasauna idomalahman, yang dimana artinya itu lalu kami jadikan tulang, kami bungkus dengan daging, pada surat Al-Mu'minun ayat 14. Dan mudghah ini adalah segumpalan daging yang terbentuk organ tubuh, dan tulang daging ini bisa berkembang. Oke, yang keempat penjelasan hadis. Nah, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian menjadi alaqah selama itu pula, kemudian menjadi mudghah selama itu pula, lalu diutus malaikat kepadanya dan diperintahkan untuk menulis 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka atau bahagianya. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu proses berlangsung dalam tahapan 40 hari. Kemudian setelah itu ditiupkan ruh, kemudian ditentukan takdir manusia. Nah, setelah penjelasan hadis ada juga nih perspektif dalam ilmu pengetahuan. Ada mutfah yang berarti terjadinya fertilisasi sperma atau ovum dan zigot. Jadi zigot. Ya. Kemudian ada alaqah. Jadi alaqah ini embrio yang melekat pada rahim. Kemudian ada mudghah. Itu pembentukan organ ya. Dan hal ini sejalan dengan ilmu embriologi modern. Dari itu tadi ada hikmah dan nilainya, yang dimana di sini tuh ada bukti dari kekuasaan Allah yang manusia itu diciptakan dengan memiliki tujuan, dan kita juga ada pentingnya menjaga keturunan dan juga kehormatannya. Kemudian ada referensi terhadap perpustakaan.
Yang pertama itu ada proses penciptaan dan pengelolaan informasi. Nah, di pengelolaan informasi ini dalam Al-Quran diciptakan manusia berlangsung melalui tahapan yang teratur, dimulai dari mutfah, kemudian alaqah dan mudghah, sehingga menjadi proses yang sempurna. Proses ini tuh menunjukkan adanya keteraturan, ketelitian dan tujuan yang jelas. Hal yang sama juga diterapkan dalam perpustakaan. Nah, kali ini kami akan membahas tentang perpustakaan yang dimana informasi ini masuk secara tidak langsung disajikan kepada pemustaka, tetapi melalui proses seleksi, pengelolaan, klasifikasi, katalogisasi, hingga akhirnya dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Dan demikian, pengelolaan informasi di perpustakaan mencerminkan prinsip teratur sebagaimana proses penciptaan manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya pada prinsip pertumbuhan dan perkembangan itu ada yang juga mengenai dalam perpustakaan, yang dimana reproduksi manusia itu bisa menggambarkan bahwa setiap makhluk itu bisa berkembang secara bertahap sehingga bisa mencapai kesempurnaan dan sesuai ketentuan dari Allah SWT. Begitu pula di perpustakaan, yang dimana perpustakaan itu tidak berkembang secara bersifat statis, dan juga dia berkembangnya itu mengikuti kebutuhan masyarakatnya. Jadi kalau misalnya koleksi kita bertambah atau gitu layanan kita semakin inovatif dan teknologinya sudah berbaru, berarti dia sudah mengikuti perkembangan akan zaman itu. Dan kompetensi pustakawan juga harus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna perpustakaan itu nantinya. Hal ini bisa ditunjukkan bahwa pertumbuhan dan pengembangan merupakan suatu prinsip penting dalam menjaga eksistensi dalam perpustakaan. Oke, kemudian yang ketiga, fungsi menjaga keberlanjutan. Nah, dalam reproduksi itu bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam konteks perpustakaan itu, fungsi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya kita untuk menjaga keberlanjutan pengetahuan dan warisan intelektual. Contohnya seperti arsip. Nah, perpustakaan juga berperan sebagai lembaga pelestarian informasi melalui kegiatan preservasi, digitalisasi, serta penyediaan akses terhadap berbagai sumber ilmu pengetahuan atau ilmu informasi. Nah, dengan adanya perpustakaan juga, pengetahuan tidak hilang dan ditelan waktu, melainkan dapat diwariskan dan dimanfaatkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Nah, melalui relevansi ini kita dapat memahami bahwa ajaran Al-Quran itu tidak hanya berbicara mengenai aspek biologis, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam perpustakaan itu tadi. Nah, nilai keteraturan, pengembangan, keberlanjutan, serta pelestarian pengetahuan menjadi landasan penting dalam mewujudkan informasi perpustakaan sebagai pusat informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk tahapan reproduksi dalam Al-Quran dan hadis selaras secara akurat dengan ilmu embriologi modern, membuktikan bahwa penciptaan manusia itu adalah rancangan Allah yang sempurna. Harmoni antara wahyu dan sains ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan Sang Maha Pencipta, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kesucian, keturunan, serta mensyukuri kemuliaan manusia sebaik-baiknya ciptaan. Ini menambahkan ya, mungkin di tafsir ini tafsir tematik ini tentang reproduksi manusia ya. Namun tidak hanya untuk memperkuat keimanan terhadap kekuasaan Allah, tapi juga bisa memberikan inspirasi bagi pengolah perpustakaan, yang dimana Allah itu menciptakan manusia melalui proses yang teratur dan penuh hikmah, dan perpustakaan pun juga bisa dikelola secara sistematis agar mampu menjaganya, mengembangkannya, mewariskan ilmunya, dan juga bisa keberlangsungannya itu peradaban manusia itu bisa berlangsung mengikuti teknologi dan zamannya.
Kalau modern itu berarti fokus ke perpustakaan digital gitu Iya, ya. kayak gitu. Tetapi tidak hanya di perpustakaan, mungkin di arsiparis Juga atau bisa. bagian kearsipan juga bisa ya. Iya, Bisa. karena kan sudah harus juga mengikuti pada zamannya ya. Update-nya Update lah ya. sudah. Sudah cukup kayaknya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami Irvin. Farel. Dan Aurel. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.